Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Lara Sufi di channel Mata Cendekia, channel yang membahas tentang kajian sejarah dan budaya. Sekarang kan mumpung masih berada di bulan Rabiul Awal, kali ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya tradisi pembacaan Maulid Barzanji. Maulid Barzanji adalah syair yang biasa dibaca pada hari-hari tertentu dalam tradisi masyarakat Muslim di dunia. Bacaan Maulid ini sesungguhnya berisi puji-pujian, doa, serta syair yang menggambarkan mengenai sosok, kepribadian, akhlak, dan kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengarang kitab ini bernama Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji. Maulid Barzanji ini menjadi salah satu kitab yang paling populer di kalangan masyarakat Muslim. Sehingga tidak heran apabila kitab Maulid Barzanji tersebar luas sampai ke pelosok negeri-negeri Muslim, baik di wilayah timur maupun barat. Di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Nahdiyin, syair Maulid Barzanji ini biasa dibacakan pada acara-acara tertentu, seperti walimahan, khitanan, pengajian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar lebih memahaminya, mari kita ulas bagaimana sejarah dan keutamaan Maulid Barzanji tersebut. Kita mulai dari sejarah Maulid Barzanji. Maulid Barzanji merupakan salah satu dari sekian banyak karya yang diciptakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada biografinya, dalam kitab Maulid Al-Barzanji, dijelaskan bahwa beliau ini adalah seorang hakim yang sangat terkenal, bermukim di wilayah Madinah. Syekh Ja'far Al-Barzanji lahir pada hari Kamis awal bulan Dzulhijjah tahun 1126 Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari keluarga Sa'adah yang berasal dari Barzanji di kawasan Arkad, Kurdistan. Nah, Syekh Ja'far ini adalah ulama yang sangat terkenal akan ilmu dan kesolehannya. Beliau mempunyai sifat dan akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, pemaaf, juhud, serta selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sosoknya menjadi semakin dikenal luas setelah menyusun kitab Maulid Barzanji. Sebenarnya, judul asli dari kitab Maulid Barzanji tersebut adalah Iqdul Jawahir fi Maulid An-Nabi Al-Azhar. Namun karena terlalu panjang untuk disebutkan, maka seringkali disingkat dengan Iqdul Jawahir, yang berarti kalung permata. Namun masyarakat umum lebih mengenalnya dengan nama Maulid Barzanji. Mulanya, syair Maulid Barzanji ini dikarang untuk mengikuti sayembara penulisan riwayat kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayembara ini diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah di Irak, yang kala itu sedang sibuk menangkis serangan dari pasukan salib yang datang dari Eropa.
Sayembara ini pun diikuti oleh ratusan ulama dan sastrawan yang ada pada saat itu. Mereka berlomba-lomba menyusun dan mengajukan syair-syair yang menggambarkan mengenai keistimewaan dan kecintaannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, Syekh Ja'far Al-Barjanji berhasil memenangi sayembara tersebut dengan kitabnya yang berjudul Maulid Barzanji. Nah, syair ini sesungguhnya bertujuan untuk meneladani kepribadian, mencontohi sifat-sifat, perilaku, serta akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tak kalah penting adalah untuk membangkitkan dan membakar semangat heroisme di kalangan umat Islam, terutama pasukan Islam yang tengah berjuang melawan bangsa Tatar Mongol dan pasukan salib dari Eropa. Diceritakan bahwa sebenarnya perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan gagasan murni dari Salahuddin Al-Ayyubi, melainkan usulan dari iparnya, Muzaffaruddin Gekburi, yang menjadi kepala wilayah di Irbil, Suriah Utara pada saat itu. Usulan ini dilakukan untuk mengimbangi maraknya peringatan Natal oleh umat Nasrani. Muzaffaruddin sendiri di istananya sering menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Hanya saja, perayaannya bersifat lokal dan tidak setiap tahun. Selanjutnya, Salahuddin ingin agar perayaan Maulid Nabi menjadi tradisi bagi umat Islam di seluruh dunia, dengan tujuan untuk meningkatkan semangat juang dalam mengusir penjajah Eropa. Pada mulanya, gagasan Salahuddin ditentang oleh para ulama dengan alasan bahwa peringatan seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Selain itu, karena hari raya resmi dalam agama menurut para ulama pada masa itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi, Salahuddin bersikeras menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi hanyalah kegiatan untuk menyemarakan syiar agama, bukan perayaan yang bersifat ritual ibadah, sehingga tidak perlu dikategorikan sebagai bid'ah yang terlarang. Kitab Maulid Barzanji sangat masyhur di Indonesia. Syair-syairnya yang sangat menakjubkan, karena kandungan syair tersebut berisi tentang silsilah keturunannya, masa kecilnya, masa remajanya, serta keagungannya, hingga beliau dilantik menjadi Rasul yang terakhir. Nah, untuk diketahui nih sahabat, bahwasanya kitab Maulid Barzanji ini bukanlah buku sejarah. Makanya, kita tidak perlu kecewa jika tidak akan menemukan informasi dan penjelasan detail mengenai tanggal, bulan, dan tahun semua peristiwa yang digambarkan dalam kitab tersebut. Meski demikian, syair dan prosa yang ada dalam kitab Maulid Barzanji mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Selain itu, bahasanya sangat kuat, pilihan diksinya pun apik dan serasi. Dan yang tak kalah uniknya, penggunaan bahasa metafornya yang sangat indah dan memukau bagi mereka yang memahami bahasa dan sastra Arab. Di wilayah Nusantara, awalnya
syair-syair berjanji ini hanya dibaca pada saat memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun belakangan, pembacaan berjanji ini juga dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pengajian, syukuran, pernikahan, akikah, dan pada saat doa menjelang keberangkatan menunaikan ibadah haji. Meskipun tidak ada dalil yang mewajibkan, namun bacaan syair-syair berjanji telah menjadi bagian dari ekspresi keberagaman kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Tradisi ini semata-mata diniatkan untuk mengambil hikmah dan menggambarkan kepribadian Rasulullah kepada kaum muslimin, untuk menambah kecintaan umat terhadap nabinya dan menjadikannya tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada momen seperti ini, banyak kaum muslimin bersatu dan berkumpul dengan harapan siapapun yang mendengarkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mengingat dan akan semakin meningkatkan kecintaan kepadanya. Lalu, apa keutamaan membaca Maulid berjanji? Menurut beberapa sumber yang Mata Cendekia baca, ada beberapa keutamaan atau fadilah membaca Maulid berjanji bagi kaum muslim. Yang pertama, dengan membaca Maulidul berjanji, kita bisa mengetahui jejak dan sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga senantiasa menjadikan beliau sebagai tauladan dalam kehidupan, agar meraih kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat. Yang kedua, dengan membaca salawat yang ada di dalamnya, kita berharap akan menjadi salah satu umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, kita berharap bahwa sholawat yang kita bacakan tersebut dapat mengangkat derajat serta menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, sahabat, itulah kira-kira sejarah singkat hadirnya kitab Maulid berjanji dan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ulasan yang singkat ini dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah ditulisnya kitab Maulid berjanji dan awal mula perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ulasan ini semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.